Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indah Permatasari dengan NIM A50125201344. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama, konsep pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, prinsip-prinsip perkembangan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas beberapa teori. Yang pertama, teori psikoanalisis. Yang kedua, teori kognitif. Yang ketiga, teori behavioristik. Dan yang terakhir, teori humanistik. Dengan dosen pengampu Ibu Dian Fitriani, SPD, MPD. Baik, langsung saja. Teori pertama, konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah penambahan jumlah dan ukuran sel yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur dengan satuan ukuran yang jelas dan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Selanjutnya, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan secara kualitatif pada jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik dengan ukuran yang dapat diukur. Adapun prinsip-prinsip perkembangan, yang pertama, perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Artinya, manusia terus berkembang dari lahir sampai tua, tidak berhenti di usia tertentu. Yang kedua, setiap individu berkembang dengan kecepatan berbeda. Setiap orang punya proses perkembangan yang tidak sama, ada yang cepat dan ada yang lambat. Yang ketiga, perkembangan terjadi secara bertahap dan berurutan. Perkembangan tidak terjadi sekaligus, tetapi melalui tahapan yang jelas dan berurutan. Yang keempat, perkembangan dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti gen atau keturunan, dan faktor eksternal seperti lingkungan, keluarga, dan pendidikan mempengaruhi perkembangan. Dan yang terakhir, berkaitan antara satu aspek dengan aspek lain. Perkembangan fisik, emosi, sosial, dan kognitif saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan. Adapun faktor internal dari dalam diri. Yang pertama, genetik atau keturunan, sifat yang diwariskan dari orang tua seperti tinggi badan atau kecerdasan. Kondisi fisik, keadaan tubuh kuat atau lemah mempengaruhi aktivitas dan perkembangan. Kesehatan, anak yang sehat cenderung berkembang lebih optimal. Selanjutnya, faktor eksternal atau lingkungan. Yang pertama, budaya dan lingkungan sekitar, nilai, kebiasaan, dan tradisi mempengaruhi perilaku dan cara berpikir. Yang kedua, lingkungan sosial, teman dan masyarakat berpengaruh pada perkembangan sosial dan emosi. Yang ketiga, nutrisi atau gizi, asupan makanan penting untuk pertumbuhan fisik dan otak. Yang keempat, pendidikan, membantu perkembangan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir, keluarga, dukungan dan pola asuh sangat menentukan perkembangan anak. Materi selanjutnya saya akan membahas beberapa teori. Yang pertama, teori psikoanalisis. Jadi, tokoh dari teori psikoanalisis ini adalah Bapak Sigmund Freud. Jadi di situ saya sudah terapkan biodatanya. Langsung saja kita masuk di materinya. Yang pertama ada pengertian teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori dalam psikologi yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh proses bawah sadar atau tidak disadari, terutama pengalaman masa kecil, dorongan naluri, dan konflik batin. Selanjutnya, konsep teori psikoanalisis. Konsep teori psikoanalisis menjelaskan bagaimana kepribadian dan perilaku manusia terbentuk melalui interaksi antara alam sadar dan alam bawah sadar serta struktur kepribadian. Yang pertama ada struktur kepribadian atau id, ego, superego. Id bagian kepribadian yang berisi dorongan naluriah atau ingin senang tanpa memikirkan aturan. Ego, penengah antara keinginan, id, dan kenyataan bertindak rasional. Superego berisi nilai moral dan norma, menentukan benar atau salah. Yang kedua, tingkat kesadaran. Sadar, hal yang kita pikirkan saat ini. Prasadar, ingatan yang bisa diingat kembali jika diperlukan. Tidak sadar, pikiran atau perasaan tersembunyi yang mempengaruhi perilaku. Yang terakhir, dinamika atau kepribadian adalah interaksi antara id, ego, dan superego dalam diri seseorang. Jika seimbang, kepribadian itu bakal sehat. Jika tidak seimbang, maka bisa menimbulkan konflik atau masalah perilaku.
Adapun kelebihan teori psikoanalisis yang pertama menjelaskan peran alam bawah sadar, yang kedua menekankan pentingnya pengalaman masa kecil, yang ketiga memberikan dasar bagi ilmu psikologi modern, yang terakhir membantu memahami konflik batin manusia. Kekurangan teori psikoanalisis yang pertama cenderung subjektif, yang kedua sulit dibuktikan secara ilmiah, yang ketiga terlalu menekankan masa kecil, dan yang terakhir kurang mempertimbangkan faktor sosial dan budaya. Materi selanjutnya, teori kognitif. Tokoh-tokoh teori kognitif ada 3. Yang pertama, Jane Piaget. Teori Piaget menekankan bahwa cara berpikir anak berkembang secara bertahap, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Yang kedua, Leigh Vygotsky. Teori Vygotsky menekankan bahwa lingkungan sosial dan bantuan orang lain sangat berperan dalam perkembangan berpikir anak. Dan yang terakhir, Jerome Bruner. Teori Bruner menekankan bahwa pembelajaran harus aktif dan berpusat pada siswa agar pemahaman lebih mendalam. Materi selanjutnya, pengertian teori kognitif. Teori kognitif adalah teori dalam psikologi yang menjelaskan bahwa proses belajar dan perkembangan manusia terjadi melalui aktivitas mental seperti berpikir, memahami, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Jadi, yang ditekankan bukan hanya perilaku yang tampak, tetapi juga proses di dalam pikiran atau otak. Selanjutnya, ada 6 konsep teori kognitif. Yang pertama, proses mental atau cara berpikir. Bagaimana seseorang memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Yang kedua, keseimbangan. Usaha menyeimbangkan pengetahuan lama dengan pengalaman baru. Yang ketiga, tahap perkembangan kognitif. Perkembangan berpikir terjadi melalui tahapan tertentu atau dari sederhana ke kompleks. Yang keempat, skema. Pola atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami sesuatu. Yang kelima, akomodasi. Mengubah skema lama agar sesuai dengan informasi baru. Dan yang terakhir, asimilasi. Memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Adapun kelebihan teori kognitif, yang pertama menekankan peran aktif individu, yang kedua membantu memahami proses berpikir, yang ketiga bermanfaat dalam dunia pendidikan, dan yang terakhir menjelaskan perkembangan secara bertahap. Selanjutnya, kekurangan teori kognitif. Yang pertama, kurang memperhatikan faktor emosi dan sosial, yang kedua kurang memperhatikan perbedaan individu, yang ketiga tahapan dianggap terlalu kaku, dan yang terakhir sulit diamati secara langsung. Materi ketiga, teori behavioristik. Ada 4 tokoh-tokoh dari teori behavioristik ini. Yang pertama, Ivan Pavlov. Teori Pavlov menjelaskan bahwa belajar terjadi karena kebiasaan yang dibentuk melalui hubungan stimulus dan respon. Yang kedua, John B. Watson. Teori Watson menekankan bahwa lingkungan sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia melalui stimulus dan respons. Yang ketiga, B.F. Skinner. Teori Skinner menekankan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh konsekuensi atau reward dan punishment. Yang terakhir, Edward Thorndike. Belajar terjadi karena pengalaman dan kebiasaan dari hasil yang diperoleh. Materi selanjutnya ada pengertian teori behavioristik. Jadi, teori behavioristik ini adalah teori belajar yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan hasil dari proses belajar melalui stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Ada 5 konsep teori behavioristik. Yang pertama, belajar sebagai perubahan perilaku. Belajar dianggap berhasil jika terjadi perubahan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua, stimulus dan respon. Stimulus rangsangan dari lingkungan, sedangkan respon reaksi atau perilaku yang muncul. Yang ketiga, penguatan. Penguatan adalah sesuatu yang diberikan untuk memperkuat perilaku. Penguatan positif, hadiah atau pujian. Penguatan negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang keempat, pembiasaan. Ada 2 jenis utama. Yang pertama, conditioning klasik, belajar melalui kebiasaan. Yang kedua, conditioning operan, belajar melalui penguatan dan hukum. Dan yang terakhir, hukuman, digunakan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya, teguran saat siswa melanggar aturan. Selanjutnya, kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, mudah diamati dan diukur. Yang kedua, efektif untuk membentuk kebiasaan. Yang ketiga, cocok dalam pembelajaran terstruktur. Yang terakhir, menggunakan penguatan atau reward dan punishment. Adapun kekurangan teori behavioristik ini, yang pertama kurang memperhatikan emosi dan perasaan, yang kedua mengabaikan proses berpikir atau kognitif, yang ketiga kurang mengembangkan kreativitas, dan yang terakhir ketergantungan pada reward. Materi yang terakhir, teori humanistik.
Ada 3 tokoh-tokoh dari teori humanistik ini. Yang pertama, Abraham Maslow. Teori Maslow menjelaskan bahwa manusia belajar dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan hingga mencapai aktualisasi diri atau potensi tertinggi. Yang kedua, Carl Rogers. Teori Rogers menekankan bahwa lingkungan belajar yang positif dan berpusat pada siswa sangat penting untuk mengembangkan potensi diri. Yang terakhir, Arthur Combs. Teori Arthur Combs menekankan bahwa persepsi dan konsep diri sangat menentukan proses belajar, sehingga pembelajaran harus memperhatikan sudut pandang siswa. Pengertian teori humanistik. Teori humanistik ini adalah teori belajar yang menekankan bahwa manusia memiliki potensi, kebebasan, dan keinginan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Fokusnya adalah pada pengembangan diri atau self-development dan aktualisasi diri. Selanjutnya, konsep teori humanistik. Ada 6. Yang pertama, peran guru dalam pendidikan. Jadi, guru sebagai pembimbing yang membantu siswa berkembang, bukan hanya memberi materi. Yang kedua, kebebasan dan tanggung jawab. Siswa diberi kebebasan belajar, tetapi tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Yang ketiga, hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan manusia bertahap, fisik, keamanan, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Yang keempat, konsep diri atau self-concept. Pandangan seseorang tentang dirinya sendiri mempengaruhi perilaku dan perkembangan. Yang kelima, pengalaman pribadi. Belajar dari pengalaman langsung sangat penting. Dan yang terakhir, aktualisasi diri. Proses menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Adapun kelebihan teori humanistik, yang pertama menekankan perkembangan kepribadian secara utuh, yang kedua menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang ketiga mendorong motivasi dari dalam diri atau intrinsik, yang keempat menghargai potensi setiap individu, dan yang terakhir peran guru sebagai fasilitator. Adapun kekurangan dari teori humanistik ini, yang pertama membutuhkan waktu lebih lama, yang kedua sulit diukur secara objektif, yang keempat kurang terstruktur, dan yang terakhir terlalu idealis. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.